juga jauh. Dari Jakarta berarti terbang mendarat di Bandara Malangsari. Kau memintai Bandara Malangsari. Sudah dari Jakarta saya maklum. Datang dia. Alhamdulillah pada siang hari itu belum bisa kompol hari ini walimah untuk istilahnya resepsi dan bahasa sinetron kata resepsi pernikahan. Tapi resepsi nageto bukan di hidung tapi di masjid. Kan itu masjid. Sholat. Tempat yang bila apa itu dari selamat. Nabi yang dari selamat. Permisi mantan kan itu kerja apa macam itu tidak kata dia coba wah thank you rawatkan ke bahasa jadi bahasa coba melalui rumah sebanyak apa maksudnya orang juga bahasa Indonesia baik bahasa sinetronnya jadi kalau sebuah peringatan itu dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah ketika kita serakalan ketika kita berdiri atau ketika kita berdiri menyebutkan Rasulullah dalam syair-syair itu Rasulullah pada para wali-wali yang menyaksikan Nabi Muhammad serakalan itu kalau sudah serakalan itu semua itu seperti khusyuk baca hadis kan dalam seperti kebayi misal wa illam takun tarahu fa innahu yaraka dalam hadis tapi bisa kita pakai juga untuk kita kiaskan kita tidak bisa menyaksikan Rasulullah karena apa? Karena kita negatif ketek kotor tapi kalau ketek ini kan tak bisa menyaksikan hal-hal yang gaib karena di antara kita ini banyak tirai-tirai kecuali kalau kita pergi berset baru kita bisa menyaksikan karena itu kita yakini ketika kita tidak bisa menyaksikan kehadiran Rasulullah tapi kita yakin bahwa Rasulullah itu menyaksikan karena itu kita harus betul ketika kita membacakan maulid itu karena kita secara tidak langsung bahwa kita tidak menyaksikan beliau. Jadi berbahagialah pengantin yaitu Nur Haini dan Muhammad Tuli ketika siang hari ini juga dibacakan maulid Rasulullah karena Rasulullah menyaksikan pengantin dan dibacakan. Kalau itu sekalian yang menghormati pengantin ini sebenarnya menyenangkan. Walaupun orang di mata kata itu sebelum nanti pun calon besar, sering senang wah di mata calon besar. Tapi di balik kesenangan itu juga ada tanggung jawab. Nah maka itu di mata. Oh, habis nikah bulan madu kemana? Pergi ke mana kali ini? Mau kemana bulan madu? Pergi nama kali baru. Nah ini. Sampai tak usah jauh-jauh Malangsari ini kan daerah surga indah Malangsari itu dari atas kata indah Malangsari Malangsari ini indah udah mulai dimain tidak orang ke Malangsari tapi masa abad berkali-kali itu boleh tak orang bayangan itu Malangsari ini kan masih lebar Probolinggo dari Malang baru nyampe Malangsari ternyata pun kali baru sama kan Malangsari Malangsarinya Nabi ikhlas mengajarkan kenapa kita pun mengajar potong dari surga saking indah dari yang tadi tahu saya bulan baru kemana bulan Malangsari ini kan tempat bermarkas yang insya Allah ketika itu bisa melahirkan anak-anak yang baik karena apa Malangsari ini kan daerah berkah kan ikan itu sabu maksiat kan itu berkota-kota besar Malangsari ini kan sabu maksiat TV baru sobul
Sopo. Sebenarnya apa? Sebenarnya parabola. Parabola banyak kan. Jadi kita tahu bahasa apa. Jadi kita daerah ini saya mudah-mudahan. Bagus kan yang bermati. Jadi ngajar itu sebenarnya menyenangkan dari semua sisi, menyenangkan dari secara fisik, secara non fisik juga. Secara fisik dengan apa? Ketika seseorang amal usia balik kalau antara 15-17, mereka ampun benar ini sudah ada keinginan dan ini yang disalurkan. Saya nak nanti model tidak terlalu habis dulu. Ini perlu disalurkan ketika seseorang sudah meningkat. Penyaluran seperti apa? Nah, penyaluran yang halal itu adalah melalui pun saja. Kalau tidak disalurkan dan kita salah mendidik anak, maka anak itu akan menjadi liar. Oh, nanti disalurkan kemana-mana. Bencana sedikit menyalurkan hasil seksual dan tidak benar. Jadi kan jadi pernikahan secara fisik itu menyalurkan hasrat hewani, hasrat hewani yang ada pada manusia. Ada manusia ini berdua watak, satu hewani, pada watak malaikat. Watak hewani atau watak hewani itu malaikat itu hewan. Kenapa? Makan. Makan itu punya banyak. Padahal tabu itu sini. Ya, ini watak hewani. Jadi watak hewani itu antara lain apa? Raka, mau mencuri dan sebagainya watak hewani. Dan watak hewani yang lain adalah watak hewani. Karena itu kalau tidak dihabiskan watak hewan itu, maka dia akan menjadi liar, maka seperti kuat. Watak kedua adalah watak malaikat. Watak malaikat itu watak apa? Kita kotak. Kita diberikan kotak oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang baik. Sehingga apa? Kemana kekuatan kita antara watak hewani dan watak malaikat itu diuji dengan pendidikan. Diuji dengan pendidikan. Mulai dini yang bergaji dan sebagainya, insya Allah watak malaikat dan lebih kuat pada watak. Tapi kalau anak mulai kecil sudah dibiarkan bebas, maka watak hewaninya yang menguasai orang dan watak malaikatnya kalah. Ini perlu dua-duanya itu. Karena itu ketika seseorang sudah mencapai situl bulu, usia pernikahan. Dalam pengertian yang lain, situl bulu itu harus disebutkan sinurus. Untuk usia ketika dia sudah memikir, tidak bisa berpikir, maka dia perlu nikahkan karena pernikahan itu adalah merupakan salah satu pintu untuk menyatukan, untuk apa? Untuk melepas nafsu kebinatan itu dari sesuatu yang indah. Coba, Nabi panjenengan kalau kita membiarkan nafsu kita ini bebas, yang kita dapatkan hanya dosa. Tapi kalau sudah kita ikat dengan menikah, maka hal-hal yang haram tadi menjadi halal dan bahkan menjadi pahala yang sangat besar. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam Iqra' Ujur disebutkan ketika seorang suami istri berpegangan tangan, suami istri nikah menegur pasangan dari Indonesia bernur haini belum panjenengan seperti contoh juga berlaku ketika seorang suami istri berpegangan tangannya maka diampuni dosanya 10 dosa dan dia dicatatkan 10 pahala dan meningkatkan derajatnya 10 derajat ketika dia berangkulan maka ditingkatkan lagi menjadi 100. Maka ketika dia mencium istrinya dan selanjutnya maka dia akan mendapatkan pahala yang coba bayangin kalau tidak melalui pernikahan ketika berjabatan tangan aja sudah dosa, pegangan tangan saja sudah dosa karena belum diikat dengan pernikahan. Kita ikat buat pemulung, kita dinikahkan oleh wanita di paman kita mas wanita
Itu dosa. Tapi ketika dari sudah menyebutkan saya terima pernikahannya atau kamu itu nikahan, maka hal-hal semuanya menjadi dosa yang akan ke neraka itu menjadikan pahala untuk menjadikan dia ke surga. Sabda Rasulullah, "Idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala rizqahu." Kata Rasulullah, ketika seseorang itu menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh agama. Nah, tinggal separuhnya lagi. Falyattaqillah nisfal bab. Maka tinggal dia bagaimana menyempurnakan separuhnya, sisanya. Jadi kalau seandainya masuk surga itu angkanya 5, maka harus menikah terus mati masuk surga. Nah, misalnya kalau 5, kalau 5,1 dari 0,1 dulu. Nah, 5,1 pun macam salawat sama berarti 5,1. Seandainya meninggal dia sudah bisa masuk surga. Karena apa? Karena sudah menyempurnakan separuh. Sampai menurut Imam Ghazali yang dimaksud dengan istakmala rizqahu itu, Imam Ghazali sumber dosa itu ada dua, perut dan di bawah perut. Sekarang kalau seorang sudah menikah, maka di bawah perutnya sudah aman. Onik, bawah perut itu apa? Onik kan? Kita onik. Kita onik repot. Di bawah perut dengan apa? Di bawah perut mereka aman, Nabi aman. Tinggal apa? Tinggal bagaimana dia menyelamatkan di atas perutnya itu. Perutnya. Apa itu perutnya? Perutnya itu supaya diselamatkan dari makanan yang haram. Makanan haram sesuatu yang haram itu ada dua. Yang satu karena zatnya yang haram. Misalnya apa? Bisa makan babi, ya, minuman keras dan sebagainya. Atau perolehannya secara haram. Bagaimana perolehannya? Perolehan secara haram itu misalnya apa? Dapat dari mencuri, dari korupsi dan lain sebagainya, tipu dan sebagainya. Itu perolehan yang tidak. Ini yang dihindari. Jadi kalau sudah di bawah perutnya sudah aman, maka tinggal perutnya. Kenapa? Kita ini harus memberi makan keluarga kita ini dengan sesuatu yang halal, haram. Jangan memberi sedikit pun kepada anak kita makanan yang haram, karena ini akan menjadikan watak anak kita itu nanti sesuai dengan apa yang kita. Jadi kita harus betul-betul perhatikan tentang anak kita, karena ini juga berkaitan dengan kelanjutan generasi pada generasi. Jadi menikah itu di samping sudah menyenangkan, tapi juga ada tanggung jawab yang besar kepada keluarga. Bagaimana dia akan melahirkan satu generasi baru berikutnya. Nyaman pacar, sampai deki mau mengandung, mulai berat. Jadi tak tulis, jadi berjenah tulis pada tulis, minta tulis, minta bi, berjenah ada bi, minta bi, nikah pun mulai baru 2 bulan 3 bulan. Jadi bermeraja berpisah dari karena itu pahala besar sekali. Karena apa? Karena dia menjadi beban berat dalam menentukan generasi. Sempat nyaman baik, terus karet, mumpuk kopi dan saya tahu yang akan istri ketika akan melahirkan. Ketika istri akan melahirkan itu antara mati dan hidup. Itu pahalanya besar sekali. Tapi cinta kok sama Zairi, cinta kok Nora ini karena melahirkan dan mengandung itu sudah cinta kok impor orang tak pernah koceng bayi sebenarnya nanti koceng nanti tak hidup kok. Nah, kalau boleh dokter menerima besar, tak takut. Ampun perjalanan Nabi, ampun perjalanan, ampun ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pakai saya ngandung, ini dengan saya pakai rombongan ini. Dan mungkin ketika tetap kalau kita lakukan dari itu semua. Bapak Ibu sekalian yang berarti, ya ini mudah-mudahan ini menjadi untuk pengantinnya. Dari pengantin itu nanti jangan sekali-kali takut bahwa Allah nanti sudah akan menurut orang takut kami demi repot rezeki. Mereka jabat insyaallah fakat asa Allah
yakin. Jadi Zainuri ya harus yakin bahwa dengan menikah itu nanti ekonominya akan lebih baik. Itu dunia ini. Ya. Kadang-kadang unik ya manusia ini. Dia punya pendapatan misalnya Rp1.000, dimakan sendiri habis, tak bersisa apapun. Tapi ketika menikah bisa nyetel motor, aneh kan? Bisa. Islam itu macam nikahnya mana berkah. Pun Nabi Bujang Rp1.000, sejuta. Oh, baru mereka. Apa begitu beda? Gini, punya masa, tapi masa akan bekerja, nanti mungkin bekal hari isi dan sebagainya. Akhirnya mas bersisa. Bisa nyicil motor apa? Nyicil motor apa? Sebenarnya barang, handbag. Bisa. Sejuta nyicil motor, seperti hiburan tak bisa. Mereka berkah-berkah mereka. Boleh berderasnya. Menampilkan hujan. Mereka semua musik konsisten. Ikan bertahun di hujan tak saya cek. Wan berkeluarga yang cek. Wah, nabinya cek. Ingat mengurangi beban. Beras foto. Karena dia menampilkan hujan tahun yang cek. Tapi orang menikah, dia cek enggak mau. Nabi Mangsa mereka bermalu, coba bertahlilan, berselawatan dan sebagainya. Ya, berkah. 2 tahun lagi saya kredit motor 2. Ini kan. Jadi banyak berkah-berkah dari orang lain. Maka di Indonesia ini kan pada keharusan secara sosial kata mengambil orang menikah kan. Pun yang bermanusia. Di Nabi Panjenengan kita bertemu tak bisa dari bupati. Dipikir bupati pejabat daerah harus punya istri, harus punya istri. Kenapa? Dia status sosialnya mereka menanti nomor menikah. Betul. Mereka menikah juga. Apalagi cepul menikah, kita berkali atau tidak. Maka usaha nikah berkali. Karena itu untuk membekali kehidupan berikutnya. Separuh sisanya ini itu harus banyak mendekatkan kehidupan, jaga betul makanan ini dan sebagainya. Ini ada satu tip untuk pengantin baru, tapi pengantin lama juga boleh. Selama saya masa berlakunya para sopur itu tak apa. Itu kalau bisa nanti malam ya teori ya sebelum melakukan ibadah yang sangat menyenangkan itu laksanakan dulu sholat 2 rakaat berjamaah. Kayak dari satu hal. Nanti kalau mau boyong istrinya, nanti kayak boyong pulang, boyong istrinya pulang. Kalau menurut saya dinali, kan nanti sampai di rumah itu basuhlah kaki istri dalam basuh. Habis dibasuh, kemudian airnya itu nanti dipercikkan seluruh sudut rumah. Kata saya dengar di situ, nanti istrinya itu betah di situ dan rumahnya itu menjadi rumah yang berkah. Berkah. Nanti ketika malam pertama apa yang dilakukan? Ketika malam pertama itu dilakukan itu dengan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah, sholat witir, nanti melaksanakan sholat berrakaat sunat untuk melaksanakan bahwa ini adalah ibadah. Untuk membedakan ini antara ibadah dengan senang-senang seksual itu misalkan apa setelah sholat? Setelah sholat jangan lupa berdoa. Ada sebuah hadis menunjukkan kalau seseorang itu ketika akan mendatangi istrinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dicatat sebagai kebaikan sehingga dia akan dicukupi. Tapi jadi malam merasa insya atau laptop misalnya terjadi peristiwa itu di hotel, tapi dulu sampai ke laptop oleh mereka ikat ke mereka sebagai kebaikan sampai itu. Kalau nanti kemudian dari peristiwa itu kemudian melahirkan seorang anak, maka setiap desak nafas itu akan menjadikan kepala seperti tas. Wah, tas buat dia.
Jadi anaknya nanti ada sampai kepada anak cucunya kemudian yang mengamalkan hal yang sama, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi menurut bagian di lomba baca Bismillah di malam awas Bismillah sebelum berbuat sebelum seroni berarti sebagai anak. Jadi ini perlu juga diperhatikan. Karena itu Rasul juga menanyakan doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan bima razaqtani. Ini juga perlu diajarkan. Apa diajarkan Pak Jamati? Nah, biasanya mertua tanggung jawab mertua. Jadi kenapa kan kita harus berdoa seperti itu? Baca Bismillah dan kemudian ta'awudz dengan Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan. Maksudnya apa? Ma'al setan ta'awud Nabi dulu panjenengan ta'awud baca kita tak baca Bismillah, tak baca ta'awud Allahumma inna. Mereka setan orang. Kalau punya anak nanti setan mereka punya andil. Belum panjenengan harus cemburu dengan setan. Setan jangan ikut-ikutan. Kalau begitu baca Bismillah dan Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan bima razaqtani. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Itu nanti anak kita ini nanti dijaga oleh Allah karena setan sudah tidak. Jadi ini saya beri ya, tolong ini juga diperhatikan ya, karena menikah itu bukan hanya senang-senang. Kalau kita menikah hanya sebagai senang-senang, ya kita ini sama dengan senang. Tapi kalau kita ini menjadikan nikah ini sebagai ibadah dengan persyaratan-persyaratan seperti tadi, ya itu maka kita sama dengan meningkat kita tidak hanya sebagai ibadah, tapi kita akan menjadi seorang yang baik. Karena kita kenabian para nabi, perilaku para nabi. Jadi sekalian, samping itu kemudian apa? Sering-seringlah baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bahkan dalam Sayyidina Ali menyebutkan sebelum tidur itu suruh baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Malah rezekinya lancar. Kemudian pada sahabat Anas bin Malik, oneng mari ngobrol salah seorang sahabat yang kaya. Anas bin Malik berkata, "Anak orang kaya, engkau bermalam baca surah Al-Fatihah. Saya mulai jamin, insyaallah, orang yang baca surah Al-Fatihah malam rezekinya akan pernah putus. Tidak pernah putus. Jadi nanti dia ini baca surah Al-Fatihah dan istrinya juga membaca surah Al-Fatihah. Kemudian apa yang dikerjakan Zainuri itu menjadi pekerjaan yang dipergandakan pahalanya. Jangan dikira kalau Zainuri kerja itu bukan sia-sia. Zainuri kerja itu wajib. Jadi belum menceritakan menanggil apa atau wajib. Atau sekarang kita wajib ya. Karena untuk menghidupi keluarga nanti kita harus menyadari seperti itu. Ada yang sadar seperti itu tidak ada. Biasanya orang kalau sadar bahwa kita bekerja ini untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT secara alam, maka kita akan bekerja dengan tulus dan jujur. Berbeda kalau kita kok ke jalan kurus kuning, jadi kayu ratus, malah apa? Mereka berarti tidak sadar dan bekerja. Rizki dari Allah kan bukan besar dan kecilnya yang kita, tapi berkat. Bekerja itu hanya sekedar apa? Itu sebenarnya itu Allah memberikan rezeki itu bukan hanya 1 juta, bukan hanya 300.000, bukan hanya 250.000. Itu hanya itu. Tapi dari situ Allah akan memberikan rezeki. Karena tidak mungkin rezeki itu tiba-tiba turun jauh dari langit. Kita mungkin harus berani. Pintunya itu apa? Pintunya itu bekerja. Kalau kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, insya Allah kita nanti akan berlipat. Karena itu saya ikuti dan Nurhai ini jangan meragukan itu dan siap jalan berdoa dan jangan takut bahwa dengan menikah itu akan menjadi miskin. Bahkan orang itu dengan menikah akan semakin menjadi kaya. Coba lihat mana ada bujangan yang kaya?
paling oke dekat bangsa ini kan apalagi istri berbeda. Oh, masih hujan. Jadi harus menikah. Menikah itu tangga untuk menjadi manusia yang sempurna. Allah mari mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di sini untuk memberikan restu kepada pasangan kedua memberikan pada terbaik dan akan kembali kepada kita. Assalamualaikum.